Halo, selamat pagi teman-teman. Terima kasih buat kesempatannya buat hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan judul skripsi saya, Makul Pelajaran Metode Menulis Skripsi 2. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang masalah. Untuk mengetahui di sini latar belakangnya yaitu untuk mengetahui permasalahan peserta didik dengan jelas, untuk melakukan penelitian melalui wawancara dengan beberapa guru dan siswa di SMP Sungai Kehidupan, Nangapino, Kalimantan Barat. Melalui hasil wawancara, peneliti mendapatkan beberapa informasi mengenai keadaan peserta didik di SMP Sungai Kehidupan, Nangapino, Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herculanus MPDK bahwa peserta didik kelas 7 di SMP Sungai Kehidupan, Nangapino, Kalimantan Barat sudah mengimplementasikan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam melaksanakan ibadah, senantiasa menjaga kesehatan tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kesehatan yang diperoleh. Sedangkan menurut Haryanto STH selaku guru yang mengajar pendidikan agama Kristen menyatakan bahwa peserta didik SMP Sungai Kehidupan belum sungguh-sungguh bersyukur, terlihat dari ketika mereka tidak menghargai pemberian fasilitas dari sekolah seperti guru, seperti buku, pensil, kursi, meja tidak dijaga dengan baik, serta juga belum bersyukur dengan sungguh-sungguh ketika ada barang yang diberi, bahkan masih ada yang bersikap egois. Kita masuk ke identifikasi masalah. Nah, di sini identifikasi masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah dalam penelitian. Implementasi bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk kasih karunia Allah berdasarkan 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-17. Itu bagi peserta didik kelas 7 SMP Sungai Kehidupan, Nangapino, Kalimantan Barat dengan identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, sudah selayaknya kita menerapkan pola hidup yang mengucap syukur kepada Allah, baik secara perkataan, pikiran, dan perbuatan. Karena dengan demikian hidup orang percaya akan selalu bersyukur atas pemberian Allah. Terus yang kedua itu bersyukur menurut 1 Timotius menunjukkan pada totalitas hidup setiap orang yang dalam segala aspek kehidupannya untuk selalu bersyukur seperti yang dilakukan Paulus juga. Sebab itu yang dikehendaki Kristus Yesus untuk kita menerapkannya. Hal ini telah berulang kali diajarkan kepada peserta didik SMP Sungai Kehidupan Nangapino, Kalimantan Barat. Namun kenyataannya masih didapatkan beberapa peserta didik SMP Sungai Kehidupan Nangapino, Kalimantan Barat yang mengabaikannya, sehingga ada kemungkinan peserta didik SMP Sungai Kehidupan Nangapino, Kalimantan Barat belum memiliki pemahaman tentang bersyukur dalam segala hal baik yang dialami. Tetaplah selalu naikkan syukur karena apa yang terjadi. Terus yang ketiga itu sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran hendaknya memiliki sikap hidup yang patut dengan setiap aturan namun kenyataan dalam kesehariannya peserta didik SMP Sungai Kehidupan masih ada yang belum patuh dengan setiap peraturan yang telah dibuat oleh wali. Dengan demikian ada kemungkinan peserta didik SMP Sungai Kehidupan belum menyadari bahwa kepatuhan pada aturan itu penting. Terus yang keempat itu peserta didik SMP Sungai Kehidupan selalu melakukan ucapan syukur sebelum memulai setiap aktivitas supaya hal itu menjadi gaya hidup sebagai orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Namun dari hasil pengamatan masih didapatkan di antara peserta didik SMP Sungai Kehidupan yang belum menjadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup. Terus kita masuk ke batasan masalahnya. Nah, berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan membatasi penelitian pada nomor 1, 2, dan 4 sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus, sudah selayaknya kita menerapkan pola hidup yang mengucap syukur kepada Allah. Terus yang kedua itu bersyukur menurut 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-17 itu merujuk pada totalitas hidup setiap orang yang dalam segala aspek kehidupannya untuk selalu bersyukur seperti yang dilakukan Paulus. Juga sebab itulah yang dikehendaki Kristus Yesus untuk kita menerapkannya. Terus yang ketiga itu sebagai anak Tuhan yang sudah mengenal kebenaran hendaknya memiliki sikap hidup yang patut dengan setiap aturannya.
yang ada, namun kenyataan dalam sehariannya peserta didik di SMP Sungai Kehidupan masih ada yang belum patuh dengan setiap peraturan yang telah dibuat oleh wali. Dengan demikian, ada kemungkinan peserta didik SMP Sungai Kehidupan belum menyadari bahwa kepatuhan pada aturan itu penting. Terus yang keempat, peserta didik SMP Sungai Kehidupan selalu melakukan ucapan syukur sebelum memulai setiap aktivitas yang dilakukan setiap dalam keadaan apapun, supaya hal itu menjadi gaya hidup sebagai orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Terus kita masuk ke rumusan masalahnya. Di sini rumusan masalahnya yang dapat saya bagikan yaitu berkaitan dengan identifikasi dan batasan masalah di atas. Maka rumusan masalah dalam penelitian implementasi pengajaran tentang ucapan syukur Paulus berdasarkan 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-17 bagi peserta didik kelas 7 SMP Sungai Kehidupan Angapino sebagai berikut. Yang pertama di sini, berapa besar implementasi pengajaran tentang ucapan syukur Paulus berdasarkan 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-17 bagi peserta didik kelas 7 SMP Sungai Kehidupan Angapino Kalimantan Barat. Terus yang kedua di sini, dimensi manakah yang paling dominan menentukan implementasi pengajaran tentang ucapan syukur Paulus berdasarkan 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17 itu bagi peserta didik SMP Sungai Kehidupan Angapino Kalimantan Barat. Di sini kita masuk ke manfaat penelitiannya. Manfaat penelitian melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada di lapangan, maka peneliti berharap dapat memberikan kontribusi bagi yang pertama itu lembaga STK Desi Yogyakarta sebagai sumbangan atau menjadi suatu referensi di perpustakaan serta menambahkan pengetahuan dan pengalaman yang benar mengenai pentingnya pengajaran tentang ucapan syukur. Terus yang kedua itu peserta didik SMP Sungai Kehidupan Angapino Kalimantan Barat sebagai bahan acuan atau materi ajar dalam kelompok-kelompok belajar selanjutnya agar mereka dapat mengimplementasikan pengajaran tentang ucapan syukur Paulus. Terus yang ketiga itu bermanfaat bagi pembaca agar dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman serta termotivasi dalam menulis atau menyusun karya ilmiah. Terus yang keempat itu peneliti bisa terdorong untuk lebih memiliki semangat dalam memberikan pemahaman kepada para peserta didik SMP Sungai Kehidupan, sehingga dari rasa pemahaman tersebut akan bangkit generasi yang memiliki karakter Kristus. Terus kita masuk ke manfaat teoretis. Manfaat teoretis di sini hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadikan referensi bagi STK Desi Yogyakarta untuk pengembangan materi dalam mata kuliah teologi sistematik dan bermanfaat juga bagi mata kuliah etika Kristen yang memahami tentang ciri-ciri ucapan syukur Rasul Paulus dengan melakukan kehendak Allah. Dan ucapan syukur juga dapat bermanfaat bagi mata kuliah pembimbing karunia karakter. Nah, itu manfaat teoritisnya. Sedangkan manfaat praktisnya di sini, yang pertama itu diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi referensi bagi tenaga pendidik maupun peserta didik supaya dapat mengucap syukur dalam Kristus. Terus yang kedua, secara umum bagi pembaca, hasil peneliti ini dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan tentang manusia dalam Kristus. Terus yang ketiga itu bermanfaat bagi peneliti untuk memperbaharui karakter peneliti supaya dapat senantiasa hidup mengucap syukur serta bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Terus yang selanjutnya kita masuk ke definisi istilah. Definisi istilah di sini dibuat dengan maksud supaya tidak menimbulkan masalah dan dalam mengartikan istilah-istilah kata dalam judul implementasi pengajaran tentang ucapan syukur. Pengajaran tentang manusia dalam berbicara tentang ucapan syukur Rasul Paulus berdasarkan 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-17. Itu bagi peserta didik menengah atas Sungai Kehidupan. Adapun istilah yang perlu diketahui adalah sebagai berikut. Menurut KBB Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi mempunyai arti pelaksanaan dan penerapan supaya pelaksanaan dan penerapan dapat berlangsung dengan efektif dan dapat dibutuhkan. Terus kita masuk ke pengajarannya. Pengajarannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini dijelaskan sebagai suatu proses bagaimana cara perbuatan mengajar atau mengajarkan, berbicara tentang segala sesuatu
mengenai mengajar dan peringatan. Pengajaran memperlihatkan sebuah tindakan nyata yang dilakukan dengan metode-metode yang ada sesuai dengan tempat dan suasana tempat berlangsungnya pengajaran. Nah, di sini yang pertama kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan di sini adalah memiliki iman dalam Kristus. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-12. Itu berbicara tentang untuk menyelamatkan. Sedangkan di ayat yang ke-15 untuk menunjukkan kesabaran dan di dalam Kristus. Dan ayat yang ke-16 itu membahas tentang dia kehidupan sebagai orang percaya kepadanya. Terus yang kedua itu bersyukur kepada Tuhan. Pentingnya bersyukur kepada Tuhan itu kita bisa lihat di ayat yang ke-12. Dan menyadari dengan iman dalam kasih itu terdapat di ayat yang ke-14. Dan untuk menyelamatkan ayat yang ke-15 dan menunjukkan kesabaran dalam Kristus ayat yang ke-16. Dan Paulus sendiri memasukkan hidup ucapan syukurnya ke dalam surat-suratnya, dan hal ini memperlihatkan bahwa sangat pentingnya mengucap syukur bagi setiap orang percaya. Terus sistematik penulisnya itu untuk mempermudahkan pembaca memahami isi skripsi ini, maka peneliti membuat sistematik penulis sebagai berikut seperti kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikirnya di sini yaitu implementasi pengajaran tentang ucapan syukur Paulus berdasarkan 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17 itu bagi peserta didik peserta didik kelas 7 di SMP Sungai Kehidupan Nanggapino, Kalimantan Barat. Dan di situ pengajarannya tentang ucapan syukur bagi orang percaya. Menurut Paulus adalah mengucap syukur bukanlah hal yang mudah bagi setiap orang, terlebih lagi bagi orang-orang yang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang pantas untuk disyukuri. Seringkali mengucap syukur untuk hal-hal yang hanya membuat kita terkesan atau hanya sekedar basa-basi sebagai pembuka ucapan syukur. Oleh sebab itu, orang percaya harus lebih lagi belajar mengenai hal ini, karena pertumbuhan rohani itu sangat penting untuk kita perhatikan, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Terus kita masuk ke berdasarkan pengamatan langsung serta hasil wawancara kepada kepala sekolah, guru-guru, dan peserta didik SMP Sungai Kehidupan Nanggapino, Kalimantan Barat. Peneliti mendapatkan informasi bahwa peserta didik SMP Sungai Kehidupan Nanggapino, Kalimantan Barat belum sepenuhnya melakukan praktek pengajaran tentang ucapan syukur. Terbukti bahwa masih ada beberapa peserta didik yang masih mengeluh mendapatkan bagian nasi dan sayur sedikit. Terus kita masuk ke hipotesisnya. Hipotesisnya sini berbicara tentang implementasi pengajaran tentang ucapan syukur. Itu menurut 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-17. Bagi peserta didik SMP Sungai Kehidupan Nanggapino ada pada kategori rendah. Dimensi yang paling dominan mempengaruhi terimplementasinya pengajaran tentang ucapan syukur Rasul Paulus berdasarkan 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai yang ke-17 bagi peserta didik SMP Sungai Kehidupan Nanggapino, Kalimantan Barat. Yang pertama kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan di sini adalah memiliki iman dalam Kristus. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-12. Terus yang kedua bersyukur kepada Tuhan. Nah, pentingnya bersyukur kepada Tuhan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12. Terus sarannya di sini dalam hal ini mengucap syukur sangatlah penting untuk diajarkan kepada peserta didik kelas 7 di SMP Sungai Kehidupan Nanggapino, Kalimantan Barat, karena setiap kehidupan orang percaya baik ketika mau belajar atau mau melakukan aktivitas apapun harus dimulai dengan bersyukur agar Tuhan senantiasa menjaga, memelihara setiap kehidupan orang percaya. Dengan hal ini dapat diketahui bahwa mengucap syukur sangatlah penting.